Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1196. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bahwa saya memiliki perangkat transmisi suara kuno. Setiap orang memiliki petualangannya, dan saya mendapatkan perangkat transmisi suara ini di dalam sebuah reruntuhan. Masih berdalih, kata Kincen segera kekuatan yang mulianya bergegas ke dalam harta transmisi suara kuno tersebut. Dan Kincen lalu menggunakan teknik perbaikan langit. Tiba-tiba harta itu secara bertahap mengeluarkan percakapan antara Yang Mulia Peng Hui dengan orang sebelumnya. Semua orang pun mendengar kata-kata percakapan Yang Mulia Peng Hui dan juga orang pada transmisi suara kuno tersebut. Dan suara Yang Mulia Peng Hui sangat jelas. Setelah mendapati kebenaran tersebut, dalam sekejap wajah semua orang pun berubah. Apakah Anda akan mendesak perangkat transmisi suara ini dan menjebak saya? Kata Yang Mulia Peng Hui, matanya nampak dingin. Bagaimana Anda masih ingin berdalih sekarang? Kata Kincen, aktivasi harta transmisi suara kuno ini memang sangat rumit dan membutuhkan teknik khusus. Tetapi di bawah teknik perbaikan langit Kincen, struktur apapun akan dianalisis. Bagaimanapun, harta transmisi suara ini nampak kuno, tetapi struktur internalnya tidak rumit. Yang Mulia Peng Hui, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kata Mulia Mantra dan juga Guru Suci Yao Guang, mereka berdua nampak sangat marah. Mata mereka merah darah dan mata Penatua Yehe juga nampak dingin. Hal semacam ini terjadi di camp Tianjuo yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dan dia juga bertanggung jawab atas camp ini dan dia pastinya akan dihukum oleh markas besar. Penatua Gu Su, kata Yang Mulia Peng Hui, dia panik dan buru-buru memandang kepada Penatua Gu Su tidak jauh dari sana. Namun kemudian, boom! Sosok Penatua Gu Su tiba-tiba bergerak, bergemuruh, napas yang mulai bumi yang menakutkan menyapu darinya. Serangannya berkedip, Penatua Gu Su menampar telapak tangannya di dahi Yang Mulia Peng Hui dan langsung meledakkan kepala Peng Hui. Seketika seluruh sosok Yang Mulia Peng Hui pun meledak di sana. Sebelum kepala Yang Mulia Peng Hui meledak, Kincen yang jelas melihat tatapan luar biasa di mata Yang Mulia Peng Hui, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Penatua Gu Su akan membunuhnya. Karena bagaimanapun Yang Mulia Peng Hui juga merupakan ahli Yang Mulia Panah yang kuat, seorang pemimpin dalam Tianjuo. Jika dia siap untuk waktu yang lama, bahkan jika kekuatan Penatua Gu Su ini lebih kuat darinya, Penatua Gu Su tidak akan bisa meledakkannya hanya dengan satu serangannya. Akan tetapi Yang Mulia Peng Hui tidak siap dan berhasil diledakkan oleh Penatua Gu Su. Penatua Gu Su, apa maksudmu? Kata Yang Mulia Mantra, dia langsung bertanya. Para penatua lain juga nampak jelek. Bahkan mata Penatua Yehe juga tenggelam dan hatinya ketakutan. Yang Mulia Peng Hui adalah satu-satunya kunci dalam masalah ini. Tetapi kali ini dia telah mati. Penatua Yehe pasti tidak akan lepas dari hukuman dari markas besar. Melihat itu, Kincen mencibir di wajahnya meskipun dia juga terkejut bahwa Penatua Gu Su sangat kejam. Tetapi dengan kekuatan Kincen sebenarnya, jika Kincen ingin bergerak, dia mungkin dapat menyelamatkan Yang Mulia Peng Hui. Hanya saja Kincen terlalu malas melakukannya. Lagi pula ini juga akan mengekspos kekuatannya terlalu banyak dan mengungkap aturan waktu. Yang Mulia Peng Hui berkolusi dengan ras asing dan juga mencuri sumber daya strategis dari aliansi manusia. Kejahatan itu layak mati. Kata Penatua Gu Su, dia mengatakannya dengan ekspresinya yang dingin. Tentu saja saya punya pendapat. Yang Mulia Peng Hui adalah putra suci dari Tianjuo saya. Setelah menerobos ranah Yang Mulia, dia setidaknya adalah diakon tingkat tinggi di Tianjuo. Dan juga bagaimana dia bisa berkolusi dengan ras iblis. Pasti akan ada saluran di atasnya. Dan kita belum bertanya siapa orang di atasnya. Dan juga sebelum Yang Mulia Peng Hui meninggal sebelumnya, nama belakang Anda disebutkan oleh Yang Mulia Peng Hui sebelum dia meninggal. Kata Yang Mulia Mantra, dia langsung menatap Penatua Gu Su. Sebelumnya Kincen mengatakan kepadanya bahwa Yang Mulia Peng Hui dan Penatua Gu Su mungkin berkolusi dengan ras lain. Sebelumnya dia masih tidak bisa mempercayainya, tetapi sekarang dia harus curiga bahwa mungkin Penatua Gu Su adalah orang di balik ini.
Dia baru saja ditangkap oleh Qin Chen dengan hati nuraninya yang bersalah, dan dia ingin mencari bantuan saya. Oleh karena itu dia memanggil nama saya. Lagi pula, Anda semua tahu bahwa Yang Mulia Peng Hui adalah bawahan saya, dan saya juga bertanggung jawab atas berkolusinya dia dengan ras lain. Berbicara tentang hal ini, ekspresi Penatua Gusu suram dan dia pun melirik Qin Chen. Tetapi saya sangat bingung, bahkan jika Yang Mulia Peng Hui berkolusi dengan ras asing. Bagaimana Anda tahu? Meskipun saya tiba sebelumnya, Yang Mulia baru saja tiba di sini. Kem Tianjuo itu mampu menangkap Yang Peng Hui dan berbicara dengan alien. Dan Anda juga dapat mengaktifkan perangkat transmisi suara ini. Bukankah Anda harus menjelaskannya? Kata Penatua Gusu. Semua orang pun segera memandang Qin Chen satu demi satu. Memang ini agak aneh. Penatua Gusun, jika Anda ingin melemparkan kesalahannya kepada saya, lebih baik Anda jelaskan tentang ini kepada kami semua, kata Qin Chen. Dia mengambil langkah maju. Ya benar, Penatua Gusu, jelaskan, kata Yang Mulia Mantra. Dia juga melangkah maju. Dengan ini semua orang pun mengerutkan kening. Penatua Gusu memang benar, dia adalah Penatua Tianjuo. Dia adalah ahli teratas di urutan kedua setelah Penatua Yehe. Dia bertanggung jawab atas penambangan pena di camp ini, dan dia memiliki latar belakang di markas Tianjuo, jadi tentu saja dia harus menjelaskan semuanya. Pada saat ini, tubuh Yang Mulia Mantra dan juga Qin Chen sangat dekat dengan Penatua Gusu, menyebabkan semua orang berkeringat. Di mata banyak orang, Penatua Gusu adalah sosok yang kejam dengan zat besi dan darah dibandingkan dengan Yang Mulia Mantra. Terlepas dari latar belakang, kekuatan, serta otoritas, Penatua Gusun lebih kuat daripada Yang Mulia Mantra. Banyak penatua di sana memandang langsung kepada Penatua Yehe yang bertanggung jawab atas camp besar ini, dan dia harus maju. Pada saat ini, Penatua Yehe sendiri juga merasa sakit kepala meskipun Penatua Gusu lebih rendah darinya. Namun latar belakang dalam Tianjuo-nya itu terlalu dalam. Meskipun Penatua Gusu telah melakukan terlalu banyak hal sebelumnya, tetapi tidak ada cukup bukti. Jadi dia tidak berani mengambilnya dengan mudah. Melihat bahwa Penatua Yehe tidak berbicara, para penatua lainnya pun mengerti. Penatua Gusu, Yang Mulia Mantra, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mengapa harus marah? Kata seorang penatua, dia datang untuk menengahi. Ya, para penatua lebih baik membicarakan ini dan tidak perlu terjadi konflik. Kata penatua lainnya, mereka juga melangkah maju. Mendengar semua itu, Yang Mulia Mantra pun sedikit mengerutkan kening, meskipun Qin Chen membuatnya mengerti bahwa Penatua Gusun pasti memiliki masalah. Tetapi dia baru saja menerobos ranah Yang Mulia Bumi, dan dia takut bahwa dia bukan lawan dari Penatua Gusu, dan tanpa dukungan dari Penatua Yehe, sisi mereka akan dalam bahaya. Yang Mulia Mantra tidak bisa membantu, tetapi lalu melihat Qin Chen, dia harus didasarkan kepada keputusan Qin Chen. Saat ini Qin Chen tidak melihat penatua lain yang hadir, tetapi Qin Chen kemudian mencibir. Semua orang telah melihatnya sebelumnya. Penatua Gusun dengan bersemangat membunuh Yang Mulia Peng Hui. Dia pasti ingin menyembunyikan sesuatu. Dan sebelum kematiannya, Yang Mulia Peng Hui juga memanggil namanya. Terlebih lagi, Yang Mulia Peng Hui juga mengatakan bahwa ada staf tingkat tinggi di Tianjuo yang akan saling menghubungi. Penatua Gusu adalah kepala Yang Mulia Peng Hui. Sangat mungkin dia berada di level atas. Jika tidak, apakah Anda akan masih gagal untuk mengenalinya? Kata Qin Chen seraya memandang para penatua lainnya dan bahkan memandang Penatua Yehe. Qin Chen tidak tahu apakah para penatua lain akan memiliki masalah. Tetapi Qin Chen yakin Penatua Gusu ini harus memiliki masalah. Sejujurnya banyak penatua juga meragukan Penatua Gusu. Tetapi sangat disayangkan bahwa mereka tidak berani bertindak terburu-buru sampai saat hal-hal terbukti. Bagaimanapun, kecuali Penatua Yehe, tidak ada orang lain yang bisa menekan Penatua Gusu. Selain itu, di belakang panggung Penatua Gusu, bahkan banyak para penatua yang lebih kuat di belakangnya. Namun sayangnya Qin Chen dan Yang Mulia Mantra sepertinya mereka berdua tidak tahu. Dan mereka berdua lebih baik membunuh daripada menolak untuk menyerah. Pada saat ini Penatua Gusu menatap Qin Chen dengan matanya yang dingin. Apa yang kamu ketahui? Putra suci yang belum pernah melapor ke kantor pusat. Aku adalah wakil komandan camp besar ini. Kualifikasi apa yang kamu miliki sehingga aku harus menjawabnya? Kata Penatua Gusu. Benarkah? Kalau begitu, saya adalah diaken internal Tianjuo. Dapatkah saya menanyai Anda?
Kata Yang Mulia Mantra, dia melangkah maju untuk Kincen. Apakah Yang Mulia Mantra gila? Banyak orang pun terkejut. Yang Mulia Mantra hanyalah ranah puncak Malepana. Tetapi sekarang dia benar-benar berani menantang Penatua Gusu. Hahaha, Yang Mulia Mantra, kamu telah berkolusi dengan Kincen ini. Begitu berani dan sembrono. Sekarang aku ragu apakah ada konspirasi di antara kalian. Apakah Anda ingin menjebak saya? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Kata Penatua Gusu. Tubuhnya penuh dengan kekuatan dan seluruh udara kosong pun menjadi sangat berat. Sekarang saya menduga bahwa kalian berdualah juga telah berkolusi dengan orang luar. Kata Penatua Gusu. Dia pun kemudian memprovokasi banyak penatua di sana untuk menangkap Yang Mulia Mantra dan juga Kincen. Akan tetapi para penatua lainnya bukanlah orang bodoh meskipun mereka tidak menyetujui tindakan Yang Mulia Mantra dan juga Kincen. Tetapi mereka masih dapat merasakan bahwa masalah Penatua Gusu haruslah lebih besar. Penatua Gusu nampak marah meskipun dia tidak berpikir bahwa para penatua lain akan mengambil inisiatif untuk menangkap Kincen. Namun semua orang menolak dengan begitu sederhana sehingga dia merasa dingin di dalam hatinya dan menjadi kesal. Tetapi dia juga bertanya-tanya bagaimana Kincen bisa tahu tentang rahasianya. Baiklah kalau kalian mengatakan itu. Namun, jika memang saya bersalah, maka biarkan tingkat atas Tianjuo yang menyelidiki saya. Kata Penatua Gusu. Setelah mengatakan itu, dia pun berbalik dan akan pergi. Dia memberikan kontribusi besar untuk Tianjuo. Dia juga memiliki latar belakang yang dalam. Dia tidak berpikir bahwa Tianjuo akan melakukan sesuatu kepadanya hanya karena dia telah membunuh Yang Mulia Peng Hui. Hahaha. Dengan suara tawa, napas Kincen tiba-tiba menjadi tajam. Dan udara seperti kekosongan yang berat itu pun seketika menghilang. Kemudian langsung berubah menjadi beberapa helai aura pedang yang mengerikan, yang menembus. Dan beberapa aura pedang itu langsung menghalangi jalan mundur Penatua Gusu. Para penatua, apakah kalian benar-benar akan membiarkan orang ini pergi? Kata Kincen seraya melirik Penatua Yehe dan juga para penatua lainnya. Mendengar itu Penatua Yehe sakit kepala dan Kincen ini sangat merepotkan. Nah, kamu mencari kematian. Kata Penatua Gusu, dia marah. Kincen itu hanyalah putra suci kecil dari Tianjuo-nya yang baru saja menerobos dan juga baru saja kembali. Dari mana anak kecil seperti itu memiliki keberanian untuk mencegatnya? Penatua Gusu langsung berteriak dengan marah. Seketika roh pembunuh melonjak di hatinya dan boom, sosoknya berubah seperti hantu dan dia tiba-tiba menyerang ke arah Kincen. Penatua Gusu, kamu terlalu banyak berpikir, kata Yang Mulia Mantra. Dia berteriak marah. Dia langsung melangkah maju ke depan Kincen dan langsung memblokir serangan yang dilepaskan oleh Penatua Gusu. Yang Mulia Mantra, Anda mencari kematian. Kata Penatua Gusu, dia mencibir. Penatua Gusu kemudian melambaikan punggungnya dan menamparkan dengan telapak tangannya penuh dengan energi dan kekosongan langsung terpelintir meledak ke arahnya. Dalam asap dan debu serangan tersebut, banyak orang tua di sana nampak menunjukkan wajah-wajah mereka yang terkejut dan mereka semua juga melangkah mundur satu demi satu. Sementara ekspresi Penatua Yehe juga nampak tenggelam dan dia lalu berteriak, "Berhenti!" Penatua Yehe mengubah ekspresinya, dia melangkah maju dan ingin campur tangan. Yang Mulia Peng Hui sudah mati sebelumnya, dan jika Yang Mulia Mantra mati di bawah tangan Penatua Gusu, maka itu akan sangat merepotkan dan dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada markas besar Tianjuo. Apa yang terjadi dengan Yang Mulia Mantra kali ini? Dia sebenarnya menantang Penatua Gusu. Bukankah ini hanya mencari kematian? Ya, aku juga tidak berharap bahwa Yang Mulia Mantra akan bertarung melawan Penatua Gusu. Tidak apa-apa, sepertinya Penatua Yehe akan melerai pertikaian mereka berdua. Pada saat ini banyak orang yang menonton kejadian itu nampak berdiskusi. Pada saat ini serangan antara Penatua Gusu dan juga Yang Mulia Mantra terus bergemuruh, energi kekerasan tersapu ke segala arah. Dan sebelum Penatua Yehe dapat mengambil tembakan, semua orang kemudian melihat Yang Mulia Mantra dan juga Penatua Gusu yang terpisah secara instan dari serangan mereka berdua. Dan energi mengerikan yang bertabrakan pada keduanya pun meletus dengan niat membunuh yang menantang surga. Yang Mulia Mantra, saya tidak berharap Anda telah menerobos ranah Yang Mulia Bumi. Tidak heran Anda berani menantang saya, kata Penatua Gusu dengan kemarahan di hatinya. Apa? Yang Mulia Mantra telah menerobos ke ranah Yang Mulia Bumi? Kapan?
Kapan Yang Mulia Mantra menerobos? Mendengar itu banyak orang pun segera terkejut karena mereka tidak tahu bahwa Yang Mulia Mantra telah menerobos, dan itu seketika mengejutkan mereka semua. Karena semua orang tahu bahwa sangat sulit untuk bisa menerobos dari ranah puncak Mulia Pana menuju ke ranah Yang Mulia Bumi. Pada saat ini bahkan Penatua Yehe juga nampak terkejut dengan terobosan dari Yang Mulia Mantra. Yang Mulia Mantra, bahkan jika Anda telah menerobos ranah Yang Mulia Bumi, Anda tidak memenuhi syarat untuk bisa bertarung dengan saya. Anda tidak tahu seberapa tinggi langit. Hari ini Penatua ini akan memberitahu Anda bahwa terobosan yang Anda sebut itu sangat rentan di depan Penatua ini. Kata Penatua Gusu. Segera tubuh Penatua Gusu meletus dalam peradangan lele hitam dan merah, dan nyala api yang mengepul terbakar. Api itu berkobar membakar langit malam menjadi warna merah. Para master dari Tianjiwo memiliki kekuatan luar biasa. Banyak dari mereka adalah pengrajin ahli. Penatua Gusun adalah yang terbaik di antara mereka. Hampir semuanya dapat mengontrol api yang mengerikan. Dan api Penatua Gusu ini mengandung kekuatan tembakan Yang Mulia Bumi. Itu adalah kekuatan ajaib yang menakutkan yang telah dia pelajari dengan duduk di sini sepanjang tahun. Pada saat ini, api yang mengerikan langsung menyapu ke arah Yang Mulia Mantra. Penatua Gusu, Anda memiliki suara keras atau masuk akal. Anda akan ditangkap dan diselidiki lebih dulu. Kalau tidak, saya akan menghentikan Anda dengan putus asa, kata Yang Mulia Mantra. Dia berteriak dan matanya yang serius. Dia saat ini akan bertarung dengan Penatua Gusu. Akan tetapi walaupun begitu, dia juga sedikit tertekan. Karena meskipun dia telah menerobos ranah Yang Mulia Bumi, dia masih saja belum bisa menandingi Penatua Gusu ini. Segera Yang Mulia Mantra pun mengeluarkan kekuatan kuatnya. Kemudian riak-riak emas langsung dilepaskan oleh Yang Mulia Mantra dan melesat ke arah Penatua Gusu. Kedua serangan itu pun bertabrakan dan boom. Setelah tabrakan, banyak orang nampak terkejut. Karena setelah Yang Mulia Mantra menerobos ranah Yang Mulia Bumi, kekuatan gaib Yang Mulia Mantra terasa begitu kuat, sehingga kekosongan terasa dihancurkan langsung oleh warna emas ini. Namun terlihat Penatua Gusun mencibir. Dia tidak takut kepada riak emas ini. Kecepatan serangannya sangat cepat. Apinya yang mengepul meleleh langsung merobek riak emas yang dilepaskan oleh Yang Mulia Mantra. Meskipun riak emas ini menakutkan, tetapi itu tetap masih tidak bisa menghentikan serangan dari Penatua Gusu. Sebelum kemudian serangan dari Penatua Gusu itu pun membombardir tubuh Yang Mulia Mantra. Duar. Seketika Yang Mulia Mantra pun diledakkan. Yang Mulia Mantra memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya mencicit. Lagi pula Yang Mulia Mantra, dia hanya menerobos ranah Yang Mulia Bumi selama beberapa hari ini. Kekuatan dia jauh lebih rendah daripada Penatua Gusun yang telah mengkonsolidasikan basis kultivasinya sejak lama. Dan dalam sekejap, Yang Mulia Mantra pun terluka. Mati, kata Penatua Gusu. Dia berseru dengan marah dan terus bergegas ke depan. Telapak tangannya meledak dengan kekuatan yang tajam. Cukup, kembali, kata Penatua Yehe. Dia pun berteriak dan segera pisau perang muncul di tangannya. Dan niat pisau perang itu bergulir seperti lautan yang luas, dipacu ke ekstrim dan menebas ke arah Penatua Gusu. Dan dalam sekejap, kekosongan tempat Penatua Yehe tiba-tiba menjadi gelap. Cahaya pisau pedang perang itu tiba-tiba menebas kepalan tangan Penatua Gusun yang dilepaskan untuk menargetkan Yang Mulia Mantra. Dan seketika, serangan yang dilepaskan oleh Penatua Gusun itu pun diblokir oleh Penatua Yehe. Setelah serangannya itu diblokir, Penatua Gusun langsung dipaksa mundur beberapa langkah. Sementara Penatua Yehe nampak dia tidak bergerak sama sekali. Penatua Yehe, hari ini Yang Mulia Mantra ini sangat memfitnah saya, dan saya harus memberinya pelajaran, kata Penatua Gusu. Dia sangat marah dan kekuatan Yang Mulia Bumi yang menakutkan terus meletus dari dalam tubuhnya. Dia terus bertabrakan dengan Penatua Yehe lagi dan dia dengan marah berhadapan dengannya.